Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak cucu bangsaku dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin, sehat. Alhamdulillah. Kita pagi ini indah sekali, suasana cerah. Ya, matahari cerah, bersinar hangat, menghangatkan bumi, menghangatkan kita semua. Masalah menghangatkan bunga-bunga yang merah, menghangatkan nenek Yani lagi jalan-jalan. Ada iya, Rabbana minaz solihin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Halir nenek Yani, dadah. Alhamdulillah ya. Setelah kita perhatikan bunga-bunga yang indah ini, sedang apakah gerangan sekarang ini, bunga-bunga yang cantik-cantik ini? Allahu Akbar. Wahai bunga, wahai daun-daun, sedang apakah engkau sekarang? Masya Allah. Ya, kalau kita tanya seperti itu, aku sedang berjemur, aku sedang memanaskan diri. Untuk apa memanaskan diri? Ya, aku ditugaskan oleh Allah SWT untuk memasak kalau ada panas matahari. Dan ketika memasak itu aku sekaligus memproduksi oksigen untuk kamu, wahai manusia. Masya Allah, terima kasih daun, terima kasih Allah SWT dengan ciptaannya yang lengkap untuk umat manusia. Rabbana minaz solihin. Hai bunga, bagaimana warnamu bisa indah begini? Bisa merah hati yang siapa yang ngecat? Siapa yang ngecat bunga? Masya Allah, aku telah diciptakan dengan sunatullahnya warna yang memerah. Salah untuk menghibur, menghiasi indahnya alam semesta ini. Amin, alhamdulillah. Ya. Terima kasih wahai bunga, terima kasih teman-teman. Marilah kita jaga alam semesta ini, alam semesta yang kita jaga bumi lah. Barangkali kita tidak sampai di alam semesta, tapi sampai bumi. We are living in the very small world. Marilah kita jaga bersama untuk kebahagiaan bersama. Hei, apa kebahagiaan itu? Kata daun. Kebahagiaan itu seperti engkau wahai daun, melaksanakan tugasmu sesuai sunatullah. Engkau memasaknya dan engkau memproduksi oksigen untuk manusia. Nah, bagaimana dengan manusia? Marilah kita laksanakan perintah Allah SWT, perintah Tuhan yang Maha Kuasa untuk merawat bumi yang kecil ini. We are living in the very small world. Bagi yang muslim, kita diperintahkan untuk jadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, marilah kita teruskan dialog tadi dengan daun. Daun dan bunga ini bertanya kepada manusia, apa yang kau kerjakan manusia? Ya, diperintahkanlah untuk ibadah dan untuk rahmatan lil alamin. Ada daun yang bertanya tuh, daun di Senayan sana, daun di dekat Bundaran HI. Wahai manusia, apa yang kau lakukan dengan demo-demo itu? Masya Allah, aku sedang, tentu manusia yang baik, aku sedang mengkritisi produk dari pemerintah dan DPR. Ya, itu undang-undang cipta kerja, omnibus law. Kenapa? Kata daun ditanya, kenapa engkau gegap gempita di sana? Ya, karena produk itu akan mengikat kami semua. Akan mengikat kami semua di dalam peraturan perundang-undangan, seperti juga undang-undang ITE yang bisa menjerat siapapun apabila terjadi kesalahan dengan tafsir siapa yang menafsirkan. Ya, kamu juga nanti kalau jadi pemimpin akan melakukan hal yang sejenis, besar kecilnya lah gitu. Sebab kadarnya engkau akan melakukan juga, itulah namanya politik. Politik untuk mengendalikan, untuk bisa menjalankan kekuasaan. Iya, tapi ya jangan gitu dong. Itulah dia, makanya marilah kita senantiasa kita jaga
dialog, komunikasi antar manusia, bahkan antara manusia dengan daun, manusia dengan bunga, berdialog kah? Agar bunga tetap indah, jangan sampai rusak, ya. Jangan sampai karena demo kemudian jadi rusak. Oke, saya setuju, kita jaga. Tapi hati-hati juga kalau ada yang nyusup merusak, bukan kita loh, bukan kami. Bagus, oke. Bukan kita, bukan kami. Nah, dua-dua lengkap aja lah, bukan kita, bukan kami yang melakukan perusakan. Nah, itu berarti harus waspada. Jadi, semua pihak harus berlakukan baik, dialog, komunikasi, ya, sehingga terjadi kesepakatan yang optimal. Lah, ini kayak kuliah. Oh ya, kita ingat theory of planned behavior, ada behavior, ada intention. Jadi siapa yang punya keinginan behavior tertentu, dia harus punya intensi untuk melakukan behavior itu, yang dipengaruhi oleh attitude to have behavior, ATB, subjective norm, and perceived behavior control. Dari para pejabat, dari para petinggi, para elit politik harus juga punya perilaku kebijakan yang baik. Dari bawah, dari masyarakat, dari mahasiswa, dari buruh juga harus punya perilaku partisipasi yang baik. Bila dua-duanya baik dan kemudian berdialog, komunikasi, ketemu di tengah, itu suatu pertemuan antara kebijakan dan partisipasi yang optimal. Itu kata daun loh, kata bunga yang indah ini, kata bunga yang indah ini. Nah, lalu gimana dong dialog itu? Nah, inilah dan PR bersama. Ada yang melihat dialog yang bertele-tele susah deh gitu. Untuk masyarakat yang belum maju, begitu dibuka dialognya ke sana kemari, jadi akan berlama-lama nggak jadi-jadi. Nah, itu PR-nya. Jadi ya tentu kita harus dewasa semuanya. Dewasa yang atas, tentu dari atas dulu memberikan alokasi yang cukup agar yang di bawah juga dewasa. Jadi edukasi, public education, ya, edukasi publik. Berarti alokasi anggaran harus cukup untuk public education. Nah, diselipkan dikit nih ya daun bunga. Kalau dalam pekerjaan umum, dalam pekerjaan teknik sipil, itu ada sitkom yang berubah jadi sitlakom ketika terjadi masalah dulu di Gedung Ombo, di Waduk Nipah, hak asasi manusia start tahun 90-an. Dari sitkom berubah jadi sitlakom. Kami perguruan tinggi mengusulkan dilengkapi dengan edukasi, jadi sitdelakom, public education. Itulah yang harus disepakati bersama. Berapa edukasi tadi? Tidak sekedar transfer uang edukasi, tetapi justru memang kemauan politik dan kemauan rekayasa sosial, terutama rekayasa sosial dalam rangka implementasi kebijakan politik yang baik. Itu ada public edukasi. Nah, gitulah nih kakek Agung lagi cerita dengan daun. Anak-anak mudah-mudahan bisa menangkap maksudnya. Rabbana hablana minas solihin. Kalau edukasi yang berjalan dengan baik, maka yang demonstrasi juga baik. Ya. Atau bahkan nanti kalau semua masyarakat critical mass-nya tercapai, masyarakat dewasa ini jadi 70-80%, maka yang kepilih jadi anggota DPR yang baik, yang kepilih menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden juga orang-orang baik, maka akan ingin baik semua. Semua akan terjadi sinergi kebaikan. Lihat, akan terjadi sinergi kebaikan. Ada lebah takut. Ya, akan terjadi sinergi kebaikan. Tapi kalau tidak dewasa semua, atau kurang dewasa, atau critical mass-nya belum tercapai, maka memang belum akan terjadi kebaikan bersama. Alhamdulillah kita berjuang bersama-sama, berkorban, dan untuk berkorban bersama agar critical mass kebaikan tadi bisa terimplementasikan. Dan itu tidak bisa 1-2 tahun, bahkan 5 tahun nggak cukup. Perlu master plan 25 tahun. Ya, mungkin kakek sudah meninggal, tapi nggak apa-apa. Kakek ingin mewariskan bahwa negara yang baik perlu negara yang dewasa. Ya, master plan-nya 25 tahun. Ya, fisik saja 25 tahun itu baru akan bisa tampil, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi misalnya banjir Jakarta, Bandung, dan sebagainya. ada lebah yang mau kena ke kepala. Itu perlu 25 tahun.
apalagi manusia. Ayolah kita berkorban untuk terjadinya dialektika komunikasi, sehingga negara ini jadi negara yang dewasa. Singkat cerita, jadi ini karena kakek ini bertugas sekarang jadi guru, jadi dosen. Jadi kakek dulu sering ikut demo juga. Ya, tahun 78 kakek masuk, 1978 saat itu sedang diduduki oleh tentara di kampus, itu rezim Orde Baru. Dan kami TPB 78 yang tidak bisa masuk, yang saat masuk itu terjadi permasalahan itu. Kami kuliah TPB, saya jalan, yang lainnya mogok kuliah, TPB jalan. Kalau masuk ke kampus harus dengan kartu pas. Ya, dengan segala aktivitasnya di Dewan Mahasiswa, di MPM, ya kita sangat aktif, Masya Allah, ya. Sampai sekarang ini kakek masih merasa menjadi anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa MPM. Kenapa? Karena kami tidak mau bubar, kami tidak mau dibubarkan oleh rezim Orde Baru saat itu, dan kami membekukan diri. Ya, jadi sampai sekarang saya jadi senator dari sipil, merasa masih jadi senator dari sipil. Masya Allah, ya. Nah, pun demikian catat baik-baik ini anak cucu yang baik, karena saya jadi guru mewakili orang tua kalian. Saya mengharapkan kalian bisa selesai menjadi anak dewasa. Ya tentu harapannya selesai yang di ITB ya di ITB dong, tidak sampai di DO dan kemudian pindah ke tempat lain. Itu logika yang wajar kan. Oleh karena itu hati-hati, bahkan saya cenderung jangan ikut demo kalau kalian tidak ngerti masalahnya dan tidak cukup dewasa. 5 tahun nggak lama, selesaikan kuliahmu, selesaikan S2, S3, dan jadilah profesional yang paham tentang permasalahan lengkap tentang Indonesia ini. Tidak cukup sains, teknologi, seni, perlu manajemen, tetapi lebih dalam lagi perlu rekayasa sosial, perlu sosial, ilmu-ilmu sosial, hukum, psikologi, bahkan psikologi sosial untuk memahami semuanya. Dan itu hanya bisa ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa. Ketika Anda ikut demo dan tidak ngerti masalahnya, Anda akan jadi apa? Jadi budak gitu ya. Jadi orang yang tidak ngerti apa yang dikerjakan, tetapi